Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang Cyber Sabotage and Extortion, mata kuliah Atika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang beranggotakan Aksep Taryanti, Nabila Nurdia Putri, Agustri Indriani, Weni Krisdayanti, dan Sunita. Perkembangan cybercrime. Perkembangan cybercrime terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1970. Di situ terjadi suatu kasus manipulasi data nilai akademik mahasiswa di Brooklyn College, New York. Kemudian ada beberapa kasus lagi, yaitu penyalahgunaan komputer perusahaan, kasus pengkopian data untuk sarana kejahatan penyeludupan narkotika, dan kasus penipuan melalui kartu kredit. Kemudian terjadi di Indonesia pada tahun 1983, kasusnya terjadi di bidang perbankan. Kemudian ada pembajakan program komputer dan cracking. Berikut ada jenis-jenis cybercrime. Yang pertama ada cyber espionage. Cyber espionage ini adalah kejahatan memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan cara memasukkan sistem jaringan komputernya. Kemudian yang kedua ada cyber sabotage and extortion. Di sini adalah kejahatan yang dilakukan dengan cara membuat gangguan atau penghancuran suatu data, program komputer, atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Kemudian yang ketiga ada data theft. Data theft ini adalah kejahatan memperoleh data komputer secara tidak baik. Dia biasanya digunakan untuk diri sendiri atau diberikan kepada orang lain. Kemudian ada data forgery. Data forgery ini kejahatan yang memalsukan data pada dokumen penting yang tersimpan di scriptless dokumen melalui internet. Kemudian yang kelima ada cracking. Cracking ini kurang lebih seperti cyber sabotage and extortion. Itu kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan atau perusakan terhadap suatu data. Kemudian yang terakhir ada illegal contents. Di sini illegal contents ini merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurdia Putri dengan NIM 11190806. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian cyber law. Cyber law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet atau elektronik yang dimulai pada saat mulai atau online dan memasuki dunia cyber atau maya. Landasan hukum cyber sabotase. Dalam pasal 33 berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya, dapat diberi sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak sebesar 10 miliar rupiah yang diatur di dalam pasal 49. Landasan hukum cyber extortion. Pasal 27 ayat 4 tentang pemerasan atau pengancaman. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan atau pengancaman. Motif cyber sabotase dan extortion. Ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk melakukan tindakan sabotase. Di antaranya yang pertama adalah mengirim berita palsu, informasi negatif, atau berbahaya melalui website, jaring sosial atau blog, hacktivist, menggunakan informasi yang diperoleh secara ilegal dari jejaring komputer dan internet untuk tujuan politik atau sosial,
Cyberterorisme bisa menghentikan, menunda, atau mematikan yang dijalankan oleh komputer, memboarding sebuah website dengan data sampai kewalahan, dan tidak mampu menyelesaikan fungsi dasar dan penting. Contoh kasus cyber sabotage and extortion. 1. Kasus Logic Boom. Kasus ini adalah seperti yang dilakukan oleh Donald Barlesen, seorang programmer perusahaan asuransi di Amerika. Ia dipecat karena melakukan tindakan menyimpang. 2 hari kemudian, sebuah Logic Boom bekerja secara otomatis mengakibatkan kira-kira 160.000 catatan penting yang terdapat pada komputer perusahaan terhapus. Perusahaan ini dapat dilakukan oleh seseorang yang berkepentingan atau memiliki akses ke proses komputer. Kasus yang pernah terungkap yang menggunakan metode ini adalah pada salah satu perusahaan kereta api di Amerika. Petugas pencatat gaji menginput waktu lembur pegawai lain dengan menggunakan nomor karyawannya. Akibatnya, penghasilannya meningkat ribuan dolar dalam setahun. 2. Kasus penyebaran virus worm. Menurut perusahaan software antivirus, worm Yandex menyebar dengan cara mendobrak sistem komputer yang tidak berpotensi dengan baik. Yandex menyebar pada jaringan LAN, Local Area Network, dengan mengeksploitasi komputer bersistem operasi Windows. Menurut perusahaan antivirus AppSecure, komputer yang rentan terhadap serangan worm ini adalah komputer-komputer yang menggunakan password yang sudah ditebak. Biasanya, hacker jahat menggunakan daftar terprogram untuk melancarkan aksinya. Begitu menginfeksi, worm akan merubah konfigurasi Windows sehingga worm ini langsung beraksi begitu Windows aktif. Worm ini juga menginstal backdoor pada komputer yang disusupinya. Dengan backdoor ini, pembuat worm berkesempatan mengendalikan komputer dari jarak jauh, menggunakan perintah-perintah yang dikirim melalui kanal DIRC, Internet Relay Chat. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Agustri Indri mengenai penyebab subscriber sabotage and extortion. Yang pertama, faktor politik. Biasanya dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari informasi tentang lawan. Yang kedua, faktor ekonomi. Karena latar belakang ekonomi, orang bisa melakukan apa saja. Yang ketiga, faktor sosial budaya. Ada 3 poin. Yang pertama, kemajuan teknologi informasi. Karena teknologi informasi semakin canggih dan begitu mendorong rasa ingin tahu para pencinta teknologi, serta mendorong mereka untuk melakukan segala eksperimen. Poin yang kedua, sumber daya manusia. Banyak sumber daya manusia yang memiliki potensi dalam bidang IT yang tidak dioptimalkan sehingga mereka melakukan kejahatan subscriber. Poin yang ketiga, untuk membuktikan keahlian mereka dan ingin dilihat oleh orang atau dibilang hebat dan akhirnya tanpa sadar mereka telah melanggar peraturan ITE. Yang keempat, faktor teknis. Dengan adanya teknologi internet akan menghilangkan batas wilayah negara yang menjadikan dunia ini menjadi begitu dekat dan sempit. Saling terhubungnya antara jaringan yang satu dengan yang lainnya memudahkan pelaku kejahatan untuk melakukan segala aksinya. Baiklah, berikutnya adalah penanggulangan cyber sabotage and extortion. Untuk menanggulangi kejahatan internet semakin meluas, maka diperlukan suatu kesadaran dari masing-masing negara akan bahaya penyalahgunaan internet. Maka berikut adalah langkah ataupun cara penanggulangan secara global. Yang pertama, modernisasi hukum pidana nasional serta hukum acaranya diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut. Yang kedua, meningkatkan standar pengaman sistem jaringan komputer nasional sesuai dengan standar internasional. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparat hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cyber sabotage and extortion. Yang keempat, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai bahaya cyber sabotage and extortion dan pentingnya pencegahan kejahatan tersebut. Dan yang kelima, meningkatkan kerjasama antar negara di bidang teknologi mengenai hukum pelanggaran cyber sabotage and extortion.
Kesimpulan, cyber sabotage and extortion merupakan kejahatan yang melakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau kehancuran terhadap suatu data, program komputer, atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Tindakan ini sangat merugikan karena informasi rahasia bisa saja bocor dan dapat disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian, motif yang dilakukan oleh pelaku kejahatan menimbulkan kerugian besar yang akan menghancurkan harkat dan martabat pihak yang dirugikan. Hal-hal yang berhubungan dengan informasi yang rahasia menjadi celah perang media dan mengancam keamanan nasional suatu bangsa. Langkah yang harus dilakukan setiap negara dalam menanggulangi kejahatan ini adalah melakukan modernisasi dalam tindakan hukum, meningkatkan sistem keamanan komputer baik dalam area nasional maupun internasional. Dan sebagai masyarakat pun harus dengan bijak menggunakan internet khususnya dalam menyebar informasi pribadi dan lebih teliti mengakses situs-situs yang tersedia di internet. Sekian dari kami, kurang lebihnya dimohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.